Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah mau ikut bergabung dalam kuliah pertemuan di minggunya ini sudah masuk minggu ke-10 ya, walaupun ke pertemuan ke-8 karena sempat kemarin kita 2 minggu tidak bersua karena UTS. Sekarang kita sudah alhamdulillah bisa bertemu kembali. Di pertemuan kali ini insya Allah nanti akan ada absensinya, jadi mohon bagi teman-teman yang lain yang masih belum bergabung, mohon bisa diajak untuk segera bergabung. Untuk absensinya akan melalui via Google Form yang nanti linknya akan saya bagikan di 5-10 menit sebelum penutupan kuliah di minggu ini, gitu nggih. Jadi nanti mohon teman-teman bisa menunggu saja untuk absensi, dan jangan lupa nanti untuk absensi akan ada isian tentang ringkasan apa yang kita bicarakan di pertemuan kali ini. Sehingga saya harapkan teman-teman untuk bisa tetap mendengarkan dan juga memperhatikan kira-kira apa yang kita diskusikan di pertemuan di sore hari ini. Karena nanti akan dibuat ringkasan. Oke, tapi sebelumnya saya ingin minta maaf dulu, ini seharusnya kuliahnya hari Senin jam 12:30 jam ke-7 ke-8. Tapi mohon maaf ini baru saya adakan di hari Kamis jam 3:30 karena kemarin Senin itu memang jadwal saya untuk ujian skripsi itu sangat padat karena sudah mau wisuda, sehingga mau tidak mau ya harus menguji dulu, makanya tidak bisa bertemu teman-teman, maka saya undur hari Kamis ini. Tapi insya Allah untuk seperti apa yang saya sampaikan di minggu sebelumnya sebelum UTS, bahwa nanti di 4 pertemuan ke depan kita akan kuliahnya menggunakan secara sinkron seperti ini. Baik itu nanti entah itu pakai Zoom atau Google Meet. Karena nanti agenda kita adalah mempresentasikan hasil kerja kelompok teman-teman yang sudah saya sampaikan di perkuliahan yang sebelum UTS dengan Google Meet seperti itu. Dan untuk yang minggu depan nanti insya Allah nanti bisa kembali ke jadwal awal gitu. Tetap kita akan laksanakan hari Senin jam 12:30, insya Allah nanti akan seperti itu. Nah untuk via-nya entah itu Zoom atau Google Meet nanti teman-teman bisa cek saja di psikologi masing-masing. Di situ akan saya beri pengumuman untuk link-linknya terkait dengan jadwal kuliah kita di minggu depan. Oke, sebelum saya mulai, tugasnya sudah dikerjakan atau belum ini teman-teman? Sudah Pak, kurang PPT Pak. Oh sudah, kurang PPT. Oke, tapi ini kemarin ketua kelompoknya belum mengirimkan daftar kelompoknya ke saya ya, daftar nama kelompok ke saya ya. Ini ketuanya ada ini. Siapa ini ketuanya di kelas? Ada ini ketuanya ini. Atau tidak hadir? Ya, pokoknya nanti gini aja ya. Jadi mungkin kalau ini agak masnya malu-malu ini ketuanya mau mengaku. Jadi intinya pokoknya nanti oke lah kalau misalkan ketuanya ini tidak ada, nanti monggo bisa perwakilan saja dari kelas ini siapa nanti yang salah satu saja membuat rekap kelompok 1 itu namanya siapa saja, kelompok 2 namanya siapa, 3 namanya siapa, dan seterusnya sampai kelompok 12. Kemudian nanti di WA-kan ke saya ya untuk kelompoknya. Nanti tulisnya dalam format Excel saja. Kelompok 1 namanya siapa dalam format Excel dikirimkan ke saya. Karena ini sampai saat ini kok saya tunggu kelas ini yang belum mengumpulkan daftar kelompoknya. Tapi saya yakin ini mesti sudah membuat kelompok dan sudah mengerjakan. Walaupun mungkin ada yang belum selesai ya tidak apa-apa, atau mungkin ada yang sudah selesai tapi masih kira-kira belum sempurna ya tidak apa-apa, tidak problem karena masih ada kesempatan untuk sekitar ya 6-5 hari lagi untuk mengumpulkan. Nah, dan jangan lupa nanti untuk hasil pekerjaannya dari kelompok, baik itu berupa Word atau PDF dan juga PPT, mohon untuk bisa diupload di psikologi. Jadi diupload di psikologi ya, nanti di psikologi bisa dibuka, nanti dilihat di situ ada untuk tempat untuk mengumpulkan tugas biografi secara kelompok. Dikumpulkan dua-duanya.
Nah, sebelum di minggu depan kita akan presentasikan satu persatu. Teman-teman akan menjelaskan tentang kondisi ecoregion. Oke, dan di pertemuan kali ini seperti apa yang saya janjikan juga sebelum UTS saya akan menjelaskan tentang salah satu atau mendeskripsikan kondisi ecoregion yang ada di Indonesia, yaitu di Pulau Jawa. Nah, saya akan contohkan bagaimana cara untuk mendeskripsikan kondisi ecoregion di Jawa. Nah, nanti teman-teman tinggal mungkin jika sudah ada yang membuat sudah jadi, mungkin bisa melihat kira-kira adakah yang masih kurang atau yang mungkin masih perlu tambah, nanti bisa direvisi lagi. Atau mungkin ya sudah, oh ini sudah cukup, sudah hampir sesuai ya sudah, berarti nanti tinggal dikumpulkan seperti itu. Atau mungkin yang masih belum membuat, monggo bisa untuk memberikan inspirasi agar segera bisa membuat. Karena sekali lagi di minggu depan kita akan presentasikan. Begitu. Oke, sebelum saya mulai untuk kuliahnya untuk mendeskripsikan kondisi ecoregion di Jawa, mungkin adakah yang mau ingin ditanyakan atau disampaikan dari teman-teman sebelum saya mulai perkuliahannya? Monggo dipersilahkan. Bisa langsung bertanya dengan meng-unmute masing-masing atau melalui via chat. Nanti insya Allah akan saya jawab juga. Monggo, adakah yang mau ditanyakan? Belum ada nggih? Oke, kalau belum ada yang mau ditanyakan, saya akan mulai saja kuliahnya. Saya akan menjelaskan salah satu deskripsi kondisi ecoregion di Indonesia, yaitu di Jawa. Ini sedikit mengulang tentang ecoregion, jadi kembali mengingat lagi bahwa sebenarnya konsep pembagian ecoregion itu sudah dicetuskan oleh para ahli-ahli di bidang biogeografi, terutama dulu ahli biologi ya yang pertama kali mencetuskan itu, membagi wilayah-wilayah di dunia menjadi zona-zona tertentu yang dinamakan ecoregion. Pembagian zona tersebut itu didasarkan pada sebaran flora dan fauna. Jadi kesamaan flora fauna kemudian dikumpulkan. Makanya kenapa muncul pembagian zona ecoregion berdasarkan flora fauna seperti yang kemarin sudah kita bahas, yaitu ada ecoregion Australasia, ecoregion Asia, kemudian ecoregion Antartika, ecoregion Arktik, Oceania, dan seterusnya. Itu adalah pembagian yang secara umum ada di dunia. Akan tetapi ketika kita ingin menerapkan pembagian yang berdasarkan flora fauna itu untuk kajian yang bersifatnya itu detail atau kajian lingkungan yang sifatnya detail, itu akan menjadi problem atau masalah. Karena apa? Karena cakupannya terlalu luas kalau yang flora fauna. Oleh karena itu maka di Indonesia khususnya itu pembagian ecoregion itu dibuat konsep baru, yaitu pendekatan baru berdasarkan yang namanya bentang lahan. Berdasarkan bentang lahan yang nanti dibuat atau dimandatkan untuk dibuat oleh Kemen LHK, dibagi-bagi wilayah Indonesia itu berdasarkan bentang lahannya, dibagi ecoregion. Karena pembagiannya berdasarkan bentang lahan, maka dasar dari pembagiannya ini sendiri sebenarnya didasarkan pada aspek fisiografis atau aspek morfologi atau aspek kenampaan atas dari permukaan bumi. Jadi dari kenampaan atas permukaan bumi itu dibagi-bagi wilayahnya. Maksudnya kenampaan atas permukaan bumi atau fisiografi atau morfologi itu seperti apa ya? Kalau teman-teman kemarin belajar tentang geologi ya dengan saya ya, tentang arsitektur kerak bumi, tentang bentuk, itu ada apa aja kalau di atas daratan? Ada yang berupa lembah, ada cekungan, ada berupa pegunungan, ada perbukitan. Nah itulah yang kondisi fisiografi. Jadi dasar pembagian awalnya adalah dari kondisi fisiografi gitu. Apakah lahan tersebut masuk perbukitan, apakah berupa dataran atau berupa bergelombang atau cekungan atau lembah dan seterusnya, itu pembagiannya. Akan tetapi walaupun dasarnya itu berdasarkan hanya fisiografi, tetapi karena konsep ecoregion sendiri itu
merupakan suatu kesatuan sistem yang dalamnya itu memuat lingkungan abiotik, biotik, dan culture, maka ya pembahasan dari ekoregion itu harus didasarkan pada aspek ABC juga. Makanya ketika mendeskripsikan ekoregion, walaupun kita membaginya berdasarkan fisiografi, tetapi harus dideskripsikan kondisi iklimnya, dideskripsikan kondisi tanahnya, dideskripsikan proses alaminya, dideskripsikan kondisi hidrologinya, dideskripsikan keanekaragaman hayatinya, dan juga dideskripsikan kondisi sosial budayanya juga, seperti itu. Oke, itu tentang sedikit mengulang. Kemudian kita sudah mulai masuk di kondisi fisiografi Jawa. Nah, jadi kalau teman-teman melihat dari citra atau peta yang ini bisa dilihat di citra Google Earth gitu ya, dengan yang menampilkan efek ketinggian. Nah, itu bisa dilihat kondisi fisiografi di Jawa itu seperti ini. Jadi dia tidak benar-benar rata mulus, tetapi ada tonjolan di tengah dan di selatan, kemudian di utara itu cenderung datar semua, dan seterusnya. Nah, secara umum untuk di fisiografi di Jawa ini terbagi menjadi 3 zona. Ada yang zona di Jawa bagian barat, ada zona Jawa bagian tengah, dan zona Jawa bagian timur. Tetapi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini hanyalah di zona bagian tengah saja. Kenapa bagian tengah? Karena zona bagian tengah ini termasuk yang melewati Solo Raya. Sementara kalau teman-teman di sini kan mayoritas mungkin dari Solo Raya ya, sehingga mungkin nanti ketika saya menjelaskan biar teman-teman tuh tahu, paham gambaran lokasinya. Jangan sampai nanti saya menjelaskan Jawa Barat, teman-teman kan mungkin ada beberapa yang belum pernah ke Jawa Barat atau mungkin tidak tinggal di Jawa Barat ya. Nanti akan agak kurang paham kalau saya menjelaskan lokasinya di Jawa Barat. Makanya saya menjelaskannya saya pilih yang di zona Jawa bagian tengah. Zona Jawa bagian tengah nanti yang di situ ada termasuk wilayah Solo Raya. Sehingga teman-teman bisa mengira-ngira, oh lokasinya di Wonogiri itu seperti ini ya. Contohnya, oh ini berarti masuknya bentang lahan ini. Kemudian di Solo kondisinya seperti ini, masuknya bentang lahan seperti ini, dan seterusnya. Itu nanti bisa lebih difahami. Nah, untuk di zona Jawa bagian tengah, kalau kita cross ya dari utara ke selatan, seperti yang saya gambarkan di garis AB ini, zona fisiografi Jawa bagian tengah ini terbagi menjadi 3 zona. Ini dibagi oleh salah satu ahli geomorfologi zaman Belanda dulu, namanya Van Bemmelen, yaitu membagi zona Jawa bagian tengah itu menjadi 3 zona. Ada zona utara, zona tengah, dan juga zona selatan. Zona utara itu merupakan zona yang didominasi oleh proses, yaitu proses struktural dengan struktur geologi berupa lipatan. Lipatan itu apa ya? Dia terlipat-lipat. Terlipat-lipat itu bagaimana? Ada bagian yang nanti akan menonjol naik, ada bagian yang menonjol turun. Itu ada terlipat. Seperti kalau teman-teman melipat, misalkan ada kue lapis, kemudian dilipat teman-teman, nah itu terlipat-lipatnya seperti kue lapis, seperti itulah kira-kira lipatan. Atau mungkin kalau kemarin teman-teman sudah membaca materi di geologi di minggu ini, yang saya share melalui psikologi, itu ada kita baca tentang struktur, di situ ada baca tentang lipatan. Nah itu bisa dilihat ilustrasinya lipatan itu seperti apa. Nah, lipatan ini terjadi mendominasi di wilayah bagian utara atau zona utara di Jawa bagian tengah. Zona utara bagian tengah yang didominasi oleh lipatan ini akan menyebabkan, makanya ciri khasnya nanti di daerah zona utara ini akan terdapat perbukitan-perbukitan yang kembar. Jadi misalkan contohnya kalau teman-teman pernah jalan-jalan ke arah dari tengah itu di Solo menuju ke Rembang, itu mesti akan pertama melewati wilayah perbukitan yang pertama, yaitu yang dinamakan zona Kendeng Selatan. Dari zona Kendeng Selatan, teman-teman akan bergeser ke utara lagi, akan ketemu Cekungan. Cekungan di situ ada zona Randu Blatung, di situ ada wilayah Blora, ada wilayah Cepu, ada wilayah Bojonegoro, ada Purwodadi. Kemudian bergeser ke utara lagi, ada yang namanya perbukitan Rembang Utara. Nah, bergeser ke utara lagi, ada wilayah kepesisiran lagi yang lebih datar, yaitu nanti ada wilayah Rembang, Pantura, dan seterusnya di situ. Nah, itu zona utara, tapi dominasinya berupa lipatan.
Nah, kemudian kita bergeser ke tengah itu nanti dominasi prosesnya yaitu proses vulkanik dan juga fluvial. Vulkanik itu apa? Kita vulkan, berarti dari gunung berapi. Jadi aktivitas yang dominan di situ adalah aktivitas dari gunung berapi. Termasuk juga dari aktivitas fluvial. Fluvial itu aktivitas apa? Aktivitas sungai. Makanya kenapa nanti di zona tengah itu banyak ditemukan sungai-sungai besar. Seperti kalau di tengah itu ada yang terbesar ada Sungai Bengawan Solo, yaitu karena di tengah itu dominasinya adalah proses fluvial. Seperti itu. Kemudian kita bergeser ke selatan. Di selatan itu nanti dominasinya berupa daerah struktural juga sama, yaitu berupa proses patahan dan juga kars. Jadi bedanya kalau tadi walaupun sama-sama struktural, tetapi kalau di utara itu dia terlipat, kalau yang selatan itu patah. Bedanya seperti itu. Bedanya apa? Kalau di selatan itu hanya terdapat satu zona perbukitan. Tidak ada perbukitan yang letaknya itu sejajar berdampingan dengan karakteristik sama. Kalau yang letaknya sejajar berdampingan dengan karakteristik sama itu mesti anunya lipatan. Tapi kalau hanya satu, berarti dia mesti patahan. Kemungkinan seperti itu. Kemudian ada beberapa juga yang wilayahnya itu berupa kars, nanti di zona bagian selatan. Kita akan lihat nanti. Nah, ini adalah gambar peta pembagian zona ecoregion yang ada di Pulau Jawa. Ini saya ambil dari apa itu WebGIS Departemen Kehutanan atau WebGIS Kementerian Kehutanan. Yang kemarin saya share linknya sebelum UTS ya, ini saya ambil mentah-mentah saja di situ bahwa ada berbagai macam bentukan, ada pegunungan pelatahan yang kita akan bahas, kemudian pegunungan kars, kemudian vulkanik, kemudian ada perbukitan antiklinal, ada lembah sinklinal, kemudian ada wilayah pesisiran dan seterusnya. Nah, ini adalah tampilan peta aslinya. Tadi hanya saya zoomkan, saya buat lagi biar lebih memperjelas. Kalau ini peta asli yang didapatkan dari WebGIS Kehutanan. Oke, kita akan masuk tahapan atau deskripsi yang pertama. Nah, kita mulai jalan-jalannya dari selatan dulu saja. Kita mulai dari selatan, kita akan menemui yang namanya perbukitan blok patahan. Perbukitan blok patahan tadi secara morfologi dia berupa perbukitan, kemudian secara proses karena struktural yaitu karena patah. Karena ada patahan. Nah, material batuannya apa? Material batuannya itu berupa material batuan vulkanik tua dan juga metamorfik. Nah, kalau teman-teman lihat nanti di perbukitan blok patahan itu seperti di mana toh? Nah, perbukitan blok patahan itu dia nanti memanjang di wilayah mulai dari Klaten, kemudian Gunung Kidul, kemudian Bantul, sampai nanti sana Wonogiri, sampai ke Pacitan, sana memanjangnya kalau di perbukitan selatan. Mungkin kalau teman-teman pengen melihat secara langsung itu kalau ada yang pernah jalan-jalan dari Solo menuju Jogja atau kebalikannya, itu kalau nanti dari Solo menuju Jogja itu ketika sudah mulai masuk kota Klaten, setelah kota Klaten, terus kemudian nanti teman-teman melihat di sisi kiri jalan, itu akan melihat jajaran perbukitan yang memanjang. Jadi nanti akan melihat hamparan sawah yang luas, kemudian di belakangnya itu ada view perbukitan memanjang. Nah, itu perbukitan memanjang itu adalah perbukitan blok patahan yang memanjang. Nah, itu adalah contohnya ya, kalau teman-teman pengen melihat. Nah, itu kalau dilihat dari batuannya adalah berupa batuan vulkanik tua. Vulkanik tua berarti asal batuannya dari apa? Dari proses erupsi gunung berapi. Kenapa dikatakan tua? Ya karena memang erupsinya dulu terjadi sudah pada masa lampau. Jadi memang batuan yang ada di situ itu asalnya merupakan batuan-batuan vulkanik, bukan akibat vulkanik yang ada sekarang, tetapi vulkanik pada masa yang dulu. Karena kalau teman-teman membaca tentang sejarah cerita, sejarah geologi di zona selatan, itu dulunya juga ditemukan berbagai macam gunung api. Ada gunung ijo, ada gunung Gajah Mungkur, ada gunung yang di Parangtritis itu juga ada, dan seterusnya. Makanya kenapa kalau teman-teman mungkin sekarang di zona selatan masih banyak ditemukan beberapa sumber-sumber mata air panas, itulah bukti bahwa dulunya di daerah selatan Pulau Jawa itu ada aktivitas vulkanisme. Tetapi memang sekarang sudah mati, sudah tidak ada. Tinggal
pos vulkanik saja yang ada, yaitu berupa sumber-sumber mata air panas. Sudah tidak erupsi seperti yang ada di zona tengah, seperti itu. Nah, kemudian kondisi iklimnya masuk ke tropis basah hingga kering ya, karena memang Indonesia masuk tropis sehingga ya otomatis ini masuk iklimnya tropis. Kemudian untuk kondisi tanahnya bagaimana ya, karena batuannya vulkanik tua, maka tanah yang berkembang itu juga tanah liktosol atau sol regosol dan memiliki ketebalan tanah yang tipis. Kenapa ketebalan tanahnya tipis? Karena daerahnya perbukitan. Perbukitan itu kemiringan lerengnya itu pasti tinggi, karena kemiringan lerengnya tinggi, proses erosi, proses longsor mesti intensif terjadi. Karena longsor dan erosi intensif terjadi, maka menyebabkan tanah yang terbentuk pun juga tipis, solum atau kedalamannya itu sangat tipis. Karena tanah solumnya itu tipis, maka otomatis kondisi haranya, unsur haranya, bahan organiknya itu menjadi rendah kandungannya. Karena unsur hara kandungan bahan organiknya rendah, maka dikatakan tanahnya tidak subur. Seperti itu. Itu adalah kondisi tanahnya. Kemudian kondisi hidrologinya bagaimana? Kondisi hidrologinya itu dia, kalau teman-teman lihat di wilayah perbukitan, mungkin di wilayah perbukitan itu apakah sering ditemukan sungai permukaan di atas sana? Mesti tidak mungkin atau jarang ditemukan sungai permukaan. Kenapa ya? Karena memang wilayahnya itu daerah miring, secara logika air itu mesti hanya akan lolos. Tidak akan tertampung. Mungkin ada sungai, tetapi ketika musim kemarau atau musim kering, sungainya akan hilang. Tidak menaun gitu. Jadi sungainya hanya sungai musiman saja. Nah, karena banyak sekali air hujan yang tidak masuk ke dalam tanah, implikasinya air tanahnya juga sedikit. Yang masuk ke dalam tanah juga sedikit. Sehingga dapat dikatakan kondisi ini secara hidrologi itu juga termasuk daerah yang kering. Nah, karena tanahnya tipis, kurang subur, airnya kering, maka otomatis penggunaan lahannya juga tidak berupa lahan yang produktif. Hanya berupa apa? Hanya berupa tegalan, hanya berupa semak belukar, hanya berupa hutan, dan seterusnya seperti itu. Misalkan ada lahan pertanian, ya hanya lahan pertanian tada hujan, kemudian tegalan, dan seterusnya. Vegetasinya pun hanya berupa vegetasi yang sifatnya vegetasi tahunan yang dia hanya bisa bertahan pada daerah yang beriklim kering. Contohnya apa? Contohnya jati, mahoni, sengon, akasia, dan seterusnya seperti itu. Nah, karena kondisi lahannya yang kurang produktif dan juga tidak produktif, maka menyebabkan kondisi sosial budayanya juga berpengaruh. Karena lahannya tidak produktif, mata pencaharian yang bisa didapatkan itu sedikit, maka menyebabkan penduduk-penduduk yang tinggal di wilayah Blok Patahan ini hanyalah penduduk-penduduk yang tua, yang usia produktif, semua bermigrasi semua. Bisa bermigrasi daerah yang lebih rendah, bisa ke Solo, bisa ke Jogja, kasusnya di sini, atau bisa ke Sragen, ke wilayah mana yang dia memiliki lahannya lebih produktif atau memiliki mata pencaharian yang bisa dicari oleh orang-orang seperti itu. Nah, karena umur penduduknya tua, kemudian lahannya itu juga tidak terlalu produktif, maka biasanya itu tingkat kerentanan terhadap kemiskinan yang juga tinggi. Karena ya usia produktif yang bisa menanggung usia tua itu ya dikatakan rendah, tingkat indeks ketergantungannya dianggap tinggi, ya seperti itu. Nah, selain itu ciri khasnya yang lain, karena tadi kondisi tanahnya itu tidak subur, airnya juga hanya ditemukan dalam bentuk sumber-sumber mata air yang lokal atau tidak ditemukan di semua tempat, tidak banyak. Itu makanya pola permukiman yang ada di situ juga mengelompok. Jadi tidak menyebar seperti di wilayah yang tengah, seperti di kota Solo, di Kartosuro, ataupun di Jogja, atau di Sleman, seperti itu tidak menyebar seperti itu, tapi dia mengelompok di tempat-tempat tertentu. Di mana? Ya yang dekat dengan sumber air biasanya. Dekat sumber air mesti di situ padat permukiman. Tapi kalau yang tidak ada sumber air, yang mesti akan sepi, hanya dimanfaatkan paling untuk tegalan, untuk kebun, untuk semak belukar dan seterusnya. Nah, dari situ sebenarnya
dari berbagai macam karakteristik ini kita bisa simpulkan kira-kira potensinya apa, kira-kira kerawanan lingkungannya apa. Potensinya ya yang jelas karena batuannya vulkanik itu bisa dimanfaatkan untuk penambangan, bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan, bisa ditambang untuk bahan bangunan, itu satu potensinya. Kerawanannya apa ancamannya? Tadi ada kekeringan karena kondisi hidrologinya yang tidak mendukung, tanahnya tidak subur, lahan miskin hara, tidak bisa produktif, kemudian PAD-nya termasuk rendah dan seterusnya. Itu adalah salah satu problem di zona selatan Jawa. Ya, kemudian selanjutnya masih di zona selatan Jawa, kita masuk ke perbukitan kars. Jadi kalau tadi ada perbukitan patahan, sekarang kita membahas tentang perbukitan kars. Sebenarnya secara umum perbukitan kars dan perbukitan patahan itu memiliki karakteristik yang sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya secara batuan. Kalau tadi yang perbukitan struktural batuannya itu vulkanik tua, kalau kars ini batuannya berupa batu gamping. Iklimnya apa? Sama tropis, tapi tropis basah. Tanahnya apa ya? Tanahnya ini berbeda karena material asalnya berupa batu gamping, maka tanah yang terbentuk itu dia juga hasil hancuran dari batu gamping yang memiliki kandungan lempung cukup tinggi. Makanya dinamakan tanah terra rosa seperti itu. Atau tanah yang memiliki warna merah kecoklatan seperti itu. Kemudian kalau kondisi hidrologinya bagaimana? Kondisi hidrologinya kalau di daerah kars ini memang jarang ditemukan sungai permukaan. Kenapa? Karena sungai permukaannya nanti akan hilang. Hilangnya kemana? Akan masuk ke dalam bawah tanah. Di bawah tanah membentuk sistem baru yang namanya sistem sungai bawah tanah seperti itu. Nah, sistem sungai bawah tanah ini nanti yang menjadi salah satu potensi di wilayah kars seperti itu. Kemudian dari penggunaan lahannya sama seperti di lahan patahan perbukitan-patahan tadi, bahwa karena kondisi tanahnya juga tidak terlalu subur, sungai permukaannya susah, tidak ada, maka ya penggunaan lahannya yang dimanfaatkan hanya lahan pertanian yang kurang produktif, berupa tegalan, berupa sawah tanda hujan, semak belukar, dan juga hutan sama. Floranya juga yang bisa tumbuh juga sama, yaitu vegetasi tahunan yang bisa adaptif terhadap tanah basah dan juga wilayah kering, contohnya jati, mahoni, sengon, dan seterusnya. Nah, kondisi sosial budaya juga sama. Penduduk usia tuanya lebih banyak dibandingkan penduduk usia muda. Pola permukiman juga menyebar atau mengelompok, tidak menyebar secara merata, tidak, tapi dia mengelompok seperti itu. Untuk potensi permasalahan dan juga potensinya nanti bisa kita lihat seperti ini. Jadi kalau untuk di perbukitan kars, tadi saya katakan kondisi hidrologinya akan membentuk yang namanya sungai bawah tanah. Nah, ini menjadi potensi. Kenapa menjadi potensi? Karena ya sungai bawah tanah ini memiliki debit yang sangat tinggi. Mungkin debitnya itu hampir sama seperti sungai-sungai permukaan di zona tengah nanti kita akan lihat. Seperti di Bengawan Solo, seperti di Sungai Brantas, sungai lain, dan seterusnya. Ini mungkin debitnya hampir sama. Tetapi problemnya memang walaupun debitnya besar, tetapi sungai bawah tanah itu kurang bisa diakses oleh warga masyarakat. Kenapa? Ya karena untuk mengaksesnya ini kedalaman sungai bawah tanah itu berkisar 100 sampai 300 meter. Kalau diswadayakan oleh masyarakat itu akan susah. Misalkan kalau hanya membuat sumur biasa itu akan susah ketemunya sungai bawah tanah. Makanya perlu alat-alat yang canggih gitu untuk memanfaatkan air ini. Kalau tanpa adanya bantuan pemerintah, tanpa ada bantuan dari swasta atau dari pihak manapun, ya ini akan kurang bisa terrealisasi pemanfaatan sungai bawah tanah untuk air minum. Nah, kalau kasusnya yang sudah ada itu di Gunung Kidul itu kan pemanfaatan sungai bawah tanah seperti di Bribin atau di Siropan itu yang membuat rancang bangunnya itu dari kerjasama antara Jerman dengan Indonesia, yaitu Jerman Universitas Karlsruhe membuat turbin yang bisa mengambil air dari sungai bawah tanah untuk disebarkan ke berbagai desa. Di Seropan yang menginisiasi juga pemerintah daerah, ya karena kalau hanya masyarakat tidak akan bisa mengakses ke arah situ. Itu sungai bawah tanah.
Kemudian sungai bawah tanah juga karena debitnya cukup besar bisa dimanfaatkan untuk mikrohidro seperti itu. Nah, kemudian di Kars juga di pantainya karena batuannya berupa batu gamping, maka pantainya menjadi pantai berpasir putih seperti ini. Sehingga pantai berpasir putih yang nanti bisa dimanfaatkan untuk pariwisata. Makanya di Gunung Kidul banyak sekali pantai-pantai yang dibuka untuk wisata karena memiliki keindahan alam yang sangat eksotis. Kemudian batu gampingnya sendiri bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan, untuk bahan semen dan seterusnya. Itu bisa diekstraksi. Tapi memang penambahan batu gamping ini di satu sisi menjadi potensi, di satu sisi menjadi masalah. Potensinya tadi bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan, tetapi untuk sektor ekonomi, tetapi masalahnya adalah sungai bawah tanah ini input airnya itu berasal dari bukit-bukit yang ada di Batu Gamping ini. Sehingga ketika bukit-bukit di Batu Gamping ini dikepras, dihilangkan oleh penambangan, otomatis maka input masukan air itu akan berkurang ke sungai bawah tanah. Otomatis apa? Jika berkurang ya nanti sungai bawah tanahnya debitnya mesti akan berkurang. Nah itu adalah problem ya. Jadi di satu sisi ada potensi, di satu sisi ada masalah terkait penambangan itu. Kemudian contoh masalah lain di wilayah Kars itu adalah permasalahan kekeringan seperti yang terjadi di telaga-telaga atau embung atau di dolin. Jadi kalau teman-teman coba lihat nanti telaga-telaga yang ada di wilayah Kars seperti di Gunung Kidul, Wonogiri, Pacitan itu kalau saat musim penghujan ada airnya, tapi ketika musim kemarau ini benar-benar sama sekali airnya hilang. Bahkan nanti ada beberapa wilayah telaga itu yang dijadikan sebagai lapangan sepak bola ketika musim kemarau atau dijadikan sebagai tegalan, ditanami ketela, tanami jagung, tanami tanaman palawija yang lain ketika musim kemarau karena ya benar-benar tidak ada airnya. Nah, gitu. Nah, itu salah satu contoh potensi dan masalah di perbukitan yang wilayah selatan. Nah, sebelum menginjak ke tengah, mungkin adakah yang pengen ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan dari teman-teman? Silakan kalau yang pengen bertanya bisa meng-unmute langsung atau bisa bertanya melalui fitur chat ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada yang mau ditanyakan, saya lanjutkan. Ini adalah kita mulai masuk berjalannya menuju ke utara. Tadi dari selatan kita menuju ke utara di zona tengah. Di zona tengah ini didominasi oleh bentuk-bentuk gunung berapi. Ya. Karena tadi prosesnya itu dominasinya vulkanik dan juga fluvial, maka yang banyak di wilayah tengah itu adalah gunung api. Hal ini adalah beberapa gunung api yang saya aliskan, beberapa gunung api yang memanjang dari wilayah Jawa Barat sampai ke Jawa Timur, mulai dari Gunung Halimun sampai ke Gunung Raung sampai Ijen dan juga Merapi. Nah, ini bagi yang suka mendaki, monggo ini sudah bisa di-list ini sudah berapa yang sudah didaki gunung-gunung yang ada di Jawa. Ini baru Jawa saja, belum Sumatera, belum yang lain. Nah, kira-kira mana saja? Kalau mendakinya baru Merapi, Merbabu ya jangan menasbihkan diri sebagai pendaki ya, karena ya baru 2, ini masih banyak sekali di Jawa saja ini masih Merapi, Merbabu itu hanya mungkin 0, berapa persen kalau baru mendaki Merapi, Merbabu. Nah, kalau sudah minimal Jawa Timur sudah semua, misalkan Jawa Tengah ya sudah sebagian ya itu sudah bisa lah dikatakan sebagai orang pendaki ya. Makanya nah ini bisa dilihat ini banyak sekali gunung api yang ada di bagian tengah zona tengah Jawa. Nah ini yang kita akan bahas. Jadi karakteristik zona tengah Jawa yaitu berupa bentang lahan vulkanik. Karena bentang lahannya vulkanik maka otomatis material batuannya itu berupa batuan beku dan material batuan piroklastik hasil dari erupsi gunung berapi seperti itu. Nah, iklimnya yaitu tropis basah dengan curah hujan yang tinggi. Tanahnya apa? Tanahnya berupa tanah andosol dengan tingkat kesuburan tinggi. Dan biasanya tanah-tanah pada wilayah vulkanik ini memiliki ketebalan yang sangat tebal sekali. Kenapa ya? Karena terus tererupsi. Nah, kalau erupsi itu kan menghasilkan pasir, menghasilkan
material-material batuan yang nanti mudah lapuk, mudah membentuk tanah, sehingga makanya ketebalan tanah-tanah di daerah vulkanik itu sangat tebal. Karena sangat tebal, otomatis unsur haranya juga tinggi, bahan organiknya juga tinggi. Implikasinya apa? Tingkat kesuburannya tinggi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari kondisi hidrologinya bagaimana? Kondisi hidrologinya jelas melimpah. Kenapa? Karena hampir semua sungai-sungai besar di Pulau Jawa itu berhulu di gunung berapi atau di wilayah vulkanik. Sehingga dapat dikatakan di wilayah vulkanik itu hampir yang namanya sungai itu mesti banyak. Termasuk sungai-sungai besar itu hulunya semua di di vulkanik semua, di atas gunung berapi semua. Sehingga dapat dikatakan air permukaannya itu melimpah. Selain dari sungai, banyak sekali ditemukan mata air yang dinamakan sebagai spring belt atau sabuk mata air. Nah, kalau teman-teman pernah jalan-jalan di Klaten, nah, makanya kenapa Klaten terutama di Klaten Utara itu dijuluki sebagai kota 1000 mata air ya, karena memang banyak sekali mata air yang ditemukan di Klaten, khususnya di Klaten Utara. Kalau teman-teman jalan-jalan di Klaten Utara itu banyak sekali ditemukan umbul-umbul, pemandian, sumber-sumber mata air yang sekarang tuh banyak dimanfaatkan untuk wisata. Nah, dilihat dari kualitasnya sangat jernih, sangat baik. Bahkan ada salah satu perusahaan air minum terbesar, air mineral terbesar yaitu Aqua itu ya mengambil airnya dari wilayah salah satu di sumber mata air di Klaten seperti itu. Karena ya memang saking jernihnya, saking bisa dimanfaatkan sehingga dapat dikatakan kondisi hidrogeologinya atau mata air atau air tanahnya itu sangat melimpah sekali. Buat sumur juga airnya melimpah. Kondisi kualitasnya juga bagus seperti itu. Nah, oke, gimana Mas Awis, mau ada yang ditanyakan? Halo. Oke, saya lanjutkan kalau belum ada. Karena kondisi tanahnya itu subur, kemudian kondisi hidrologinya itu airnya melimpah, kemudian airnya banyak, maka otomatis penggunaan lahannya juga berpengaruh. Penggunaan lahan yang berpengaruh itu apa? Penggunaan lahan yang berpengaruh, hutannya jadi banyak permukiman penduduk. Kenapa ya? Karena gampangannya itu ada gula, ada semut. Ketika tanahnya itu subur, bisa dimanfaatkan hanya produktif, kemudian airnya banyak, otomatis ya banyak masyarakat yang tinggal di situ, pengen tinggal di situ, pengen memanfaatkan lahan di situ, sehingga permukimannya banyak. Lahan pertanian juga termasuk lahan pertanian produktif yang bisa panen 2-3 kali. Makanya tidak heran wilayah-wilayah seperti Klaten itu dijadikan sebagai lumbung padi ya, karena memang hasilnya untuk lahan pertanian sangat produktif sekali, bisa panen 2-3 kali dan hasilnya pun juga bagus. Makanya terkenal beras-beras dari Klaten, Delanggu itu kan terkenal kualitasnya nomor 1 di Indonesia kan seperti itu. Nah, kemudian kondisi hayatinya bagaimana floranya ya, karena tanahnya bagus, airnya bagus, maka yang bisa tumbuh itu juga bervariasi sehingga diversitasnya itu cenderung tinggi, keanekaragaman hayatinya cenderung tinggi. Apapun bisa tumbuh di sini. Nah, kemudian kondisi sosial budayanya bagaimana? Kondisi sosial budayanya ya jelas pertumbuhan penduduknya tinggi ya. Karena apa ya? Karena banyak orang yang ingin tinggal di sini. Banyak orang yang tinggal di sini sehingga menyebabkan ya yang jumlah penduduknya terus bertambah dengan tingkat laju pertumbuhan yang sangat tinggi. Kemudian tingkat kesejahteraannya baik ya karena lahannya produktif, bisa dimanfaatkan untuk sektor perekonomian, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangannya masing-masing, tetapi juga bisa dijual, bisa diekspor, bisa diimpor, bisa untuk dimanfaatkan masyarakat dan seterusnya seperti itu. Nah, sehingga dari karakteristik itu kita bisa inventarisasi potensi dan juga masalahnya di zona vulkanik. Nah, potensinya apa? Potensinya kalau di zona vulkanik tadi terkait dengan mata air. Mata air ini bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan air. Jelas sangat melimpah. Bahkan ada beberapa wilayah di
Zona vulkanik itu dimanfaatkan untuk wisata yang memiliki keindahan pemandangan yang sangat eksotis. Misalkan daerahnya dingin, sumber airnya banyak, dimanfaatkan untuk villa, untuk bersantai sejenak. Seperti di Kaliurang, di Tawangmangu, itu kan bisa untuk wisata, ada air terjunnya dan seterusnya. Kemudian bisa dimanfaatkan untuk geotermal, untuk untuk energi alternatif berupa gas bumi, itu ya berasal dari panas bumi, panas bumi yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. Seperti contohnya di Dieng. Kemudian ada untuk lahan pertanian yang sangat subur, yang menghasilkan produksi yang sangat besar, itu adalah potensinya. Problemnya apa? Problemnya ya karena letaknya di daerah vulkanik, maka otomatis ancaman terhadap bencana gunung api itu juga tinggi. Ancaman gunung api tinggi ketika erupsi ya menyebabkan ya nanti akan berdampak pada masyarakat erupsinya. Ada banjir lahar, ada awan wedhus gembel, ada aliran lava dan seterusnya, itu yang harus dihadapi oleh masyarakat ketika terjadi bencana gunung berapi. Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan ke zona utara? Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Belum ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada saya lanjutkan. Kita masuk ke karakteristik zona utara di Jawa. Di sini saya akan membahas dulu yang lembah sinklinal, yaitu pada lokasinya di zona Randu Blatung, yaitu sepanjang Purwodadi dan juga Sidoarjo. Nah, zona lembah sinklinal Purwodadi Sidoarjo ini material batuannya berupa lempung. Kandungan lempungnya tinggi, iklimnya termasuk iklim kering. Tanahnya apa? Tanahnya karena kandungan material batunya berupa batu lempung, maka otomatis tanah yang terbentuk juga tanah dengan kandungan lempung yang sangat tinggi. Bahkan lempung termasuk tergolong lempung berat. Dinamakan tanahnya yaitu tanah vertisol dengan kembang kerut yang sangat tinggi. Maksudnya kembang kerut itu apa? Ketika musim penghujan, tanah itu akan mudah mengembang. Karena apa? Karena mudah jenuh oleh air. Sehingga ketika mudah jenuh oleh air, maka akan terbentuk genangan, maka akan potensi banjir sesaat akan terjadi. Makanya daerah-daerah yang di Randu Blatung ketika musim penghujan mesti problematika yang terjadi itu banjir. Banjir yang sementara. Tetapi kebalikannya ketika musim kemarau. Kalau ketika musim kemarau, tanahnya itu menjadi retak-retak. Tanahnya retak-retak, bahkan ada yang kekeringan. Karena memang lempung itu memiliki sifat yang susah untuk menyimpan air, tetapi mudah meloloskan air. Nah, makanya tidak ada air tanahnya. Nah, ini adalah hal yang sangat kontradiktif ketika musim penghujan itu kebanjiran, tetapi ketika musim kering, kekeringan. Itu yang terjadi di wilayah tanah-tanah daerah vertisol atau di sepanjang zona lembah sinklinal seperti itu. Hidrologinya bagaimana? Hidrologinya ya sungai permukaan yang terbentuk itu juga sungai permukaan yang musiman. Ya karena imbuhan dari air tanah juga sangat minim. Sehingga bahkan beberapa sungai yang ada di lembah sinklinal itu adalah sungai yang sifatnya hanya periodik saja, tidak hanya musiman tapi periodik. Maksudnya periodik apa ya? Ketika ada hujan saja ada airnya. Ketika hujannya berhenti ya sudah airnya hilang, tidak entah kemana itu. Karena sudah teralirkan seperti itu. Karena kandungannya itu berupa lempung. Nah, kondisi air tanahnya bagaimana? Kondisi air tanahnya karena kondisinya lempung, maka kemampuan untuk menyimpan air tanahnya itu juga rendah. Sehingga dapat dikatakan miskin air tanah. Yang ada hanya jebakan-jebakan air tanah. Jebakan-jebakan air tanah lokal yang mungkin atau air tanah masa lampau. Seperti itu. Nah, karena kondisi tanahnya yang kandungan lempungnya tinggi, kurang subur, airnya yang susah, itu makanya ya vegetasinya sama seperti di zona selatan yang perbukitan, yaitu berupa vegetasi lahan kering dengan tahan suhu yang sangat tinggi. Kondisi sosial budayanya juga sama, masyarakat hanya secara permukimannya hanya mengumpul di lokasi-lokasi tertentu. Kemudian penduduk tuanya yang sangat tinggi, masyarakatnya rata-rata
tingkat kemiskinannya juga termasuk tinggi dan seterusnya seperti itu. Tetapi di sisi lain, di sini memiliki potensi yang sangat besar kaitannya dengan jebakan minyak dan gas bumi. Kenapa ya? Karena wilayahnya berupa daerah lipatan, maka otomatis ada bagian nanti yang terlipat ke atas dan terlipat ke bawah. Yang terlipat ke bawah membentuk zona-zona cekungan. Di zona cekungan karena ada lempungnya, maka minyak bumi dan juga gas bumi itu akan tertinggal di situ, tertampung di situ, terjebak di situ. Nah, ketika dibor akan keluar jebakan minyak dan gas buminya. Makanya kenapa kalau teman-teman melihat di zona utara terutama di Lembah Singkinal, di sini ada banyak sekali sumur-sumur minyak. Bahkan ada minyak yang sumur minyak atau kilang minyak yang dimanfaatkan oleh Pertamina atau dieksplorasi, yaitu di Cepu yang dinamakan Blok Cepu. Nah, itu ada potensi minyak yang sangat tinggi. Ya karena ini. Atau mungkin kalau teman-teman sering mendengar berita ada semburan minyak di wilayah zona Lantung Blatung ini ya, ini ada hal yang wajar karena memang di situ adalah zona-zona jebakan minyak dan gas bumi. Banyak sekali di situ minyak dan gas bumi. Seperti itu. Itu adalah potensinya. Nah, kemudian kalau bisa disimpulkan apa sih potensi dan juga kerawanan yang mungkin bisa terjadi? Nah, secara potensi tadi ada semburan-semburan minyak yang bisa menyebabkan adanya semburan-semburan minyak ini bisa dimanfaatkan untuk untuk dimanfaatkan untuk eksplorasi, contohnya di Blok Cepu. Kemudian ada fenomena diapirisme. Fenomena diapirisme yaitu berupa fenomena seperti di Budokuwu, yaitu ada letupan-letupan semburan lumpur-lumpur panas di Budokuwu, di Purwodadi. Kemudian di wilayah Jono, kalau teman-teman lihat itu ada juga sumber air tanah yang sifatnya asin sehingga bisa dimanfaatkan untuk tambak garam untuk tambak garam yaitu di Lembah Jono, walaupun mungkin ini letaknya jauh dari pesisir, tetapi di Lembah Jono ini air tanahnya karena cenderung asin maka bisa dimanfaatkan untuk tambak garam seperti ini di Gerobokan. Nah, kemudian kalau problemnya apa? Problemnya karena wilayahnya itu berupa lempung, maka jalannya itu dia mesti akan mudah sekali untuk bergelombang. Jalannya itu akan bergelombang sehingga menyebabkan jalannya itu dia akan mudah sekali rusak ya. Jadi secara alamiah memang karena kembang kerutnya itu sangat tinggi, menyebabkan jalan-jalan itu menjadi mudah sekali untuk bergelombang. Makanya kalau teman-teman jalan-jalan di sekitar Purwodadi, Blora, Cepu itu kan makanya banyak sekali jalan rusak ya, karena memang secara alami jalan ini mudah rusak karena kandungan lempungnya itu sangat tinggi. Kemudian juga bisa menyebabkan adanya fenomena ini semburan lumpur yang terjadi di Sidoarjo, ini termasuk juga satu problem juga kalau pemanfaatan atau eksplorasinya tidak dilakukan secara hati-hati, sehingga menyebabkan justru lumpurnya yang tersembur keluar semua, sehingga ya berdampak kalau di Sidoarjo sampai menyebabkan permukiman penduduk itu menjadi terendam oleh lumpur seperti itu. Nah, kemudian ini yang dikarakteristik di zona utara Pulau Jawa lagi, ini bergerak lagi ke utara, yaitu ada wilayah kepesisiran. Di situ ada dataran rendah berupa wilayah pesisir di zona utara atau pantai utara Pulau Jawa. Materialnya masih sama, lempung, karena asal materialnya ya dari wilayah di dekatnya, yaitu dari
apa itu lembah singkinal tadi yang berupa lempung, ya masih sama lempung. Bedanya apa dengan wilayah yang di pesisir selatan? Kalau yang selatan ini kan dominasinya materialnya itu bisa berupa pasiran gitu. Tapi kalau yang di utara ini lempung, sehingga karena yang di utara ini lempung, maka yang tumbuh itu juga berupa hutan mangrove. Yang banyak ditumbuhi hutan mangrove. Kemudian problematikanya itu juga lebih kompleks dibandingkan yang wilayah pesisir selatan. Apa problematikanya? Ya seperti ada banjir rob, ada abrasi, kemudian ada drainase yang buruk, ada sedimentasi. Itu adalah problematika yang terjadi di wilayah pesisir utara seperti di Semarang, di Demak, di Brebes. Itu adalah yang problematikanya itu hampir sama. Bahkan ada yang namanya proses intrusi air laut. Jadi proses masuknya air laut ke dalam air tawar. Jadi sehingga sumurnya menjadi rasanya asin. Karena air laut masuk ke dalam air tawar. Nah, itu adalah akibat dari proses intrusi air laut. Tetapi di sisi lain ada potensinya. Potensinya apa? Ya tadi bisa dimanfaatkan untuk minyak bumi, jebakan-jebakan minyak buminya ada. Kemudian hutan mangrove memiliki keanekaragaman ekosistem yang tinggi, bisa untuk wisata. Dan ada tambak garam, hasil ikan yang melimpah, itu adalah contoh-contoh potensi di wilayah pesisiran di bagian utara. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan deskripsi ekoregion Jawa bagian tengah. Itu adalah satu contoh cara mendeskripsikan kondisi ekoregion yang ada di Jawa. Tapi saya ambil sampel yaitu di Jawa bagian tengah. Nah, insya Allah nanti besok teman-teman ketika presentasi semoga bisa menjelaskan secara komprehensif seperti itu, mulai dari kondisi iklim, kondisi tanah, kondisi hidrologi dan seterusnya sampai nanti sosial budaya, sampai mungkin nanti potensi masalahnya apa dan seterusnya seperti itu. Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan? Link absennya ada absen, Pak? Apa? Absennya ada nggak, Pak? Ada absennya, nanti saya sampaikan sebelum berakhir. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada, mungkin sambil menunggu jika ada yang mau ditanyakan. Ini saya ingatkan lagi bahwa tugasnya jangan lupa untuk membuat deskripsi tentang ekoregion sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 17 membahas Sumatera, 28 Kalimantan, 39 Sulawesi, 40 Maluku, 15 Papua, 612 Bali Nusa Tenggara. Nah, untuk teknis presentasi di minggu depan kita akan mulai dulu dari kelompok 17 yaitu yang Sumatera, dilanjutkan yang 28 Kalimantan dan seterusnya. Nah, sehingga untuk minggu depan mohon untuk bagi kelompok 1 dan 7 yang mendapatkan ekoregion Sumatera dan juga 28 yang mendapatkan ekoregion Kalimantan, mohon untuk bisa dipersiapkan. Termasuk anggotanya mohon untuk bisa besok ikut join semua. Biar bisa ikut presentasi semua dan mendapatkan nilai. Gitu nggih. Pak, bertanya, Pak. Oke, silakan Mas Chandra. Nanti materinya itu di-share ya, Pak? Bukan di sih. Oke, kalau untuk materinya ini akan saya share nanti. Jadi baik PPT saya ini akan saya share di psikologi ataupun nanti ini kan saya rekam juga, nanti rekamannya akan saya share di psikologi juga biar teman-teman nanti mungkin yang ketinggalan atau mungkin yang pikirannya kemana-mana ketika kuliah bisa nanti memutarkan kembali apa yang saya gitu Mas Chandra, kan saya share. Kemudian saya lanjutkan ini untuk tugasnya jangan lupa ini mempresentasikan, jadi mohon untuk disiapkan. Insya Allah nanti 4 pertemuan ke depan kita akan presentasi ini sehingga kita akan bisa mengetahui semua kondisi di Indonesia. Sehingga dari sini nanti teman-teman bisa tahu, oh ternyata Indonesia itu potensinya bermacam-macam. Masalah yang terjadi juga bermacam-macam. Sehingga teman-teman akan lebih mengenal Indonesia dari secara ekoregionnya seperti itu. Dan jangan lupa untuk tugasnya dibuat dalam bentuk MS Word atau PDF dan juga dalam bentuk PowerPoint gitu nggih. Dalam bentuk PowerPoint. Nanti, yang di psikologi Pak, mau yang di psikologi itu yang dikumpulkan yang Word toh, Pak?
Nah, untuk yang dikumpulkan di psikologi adalah dua-duanya, Mas. Jadi yang baik yang Word maupun yang PowerPoint. Dua-duanya harus dikumpulkan di psikologi. Jadi nanti Word-nya juga dikumpulkan, PowerPoint-nya juga dikumpulkan. Dan sini sudah saya buat tempatnya atau wadahnya, silahkan nanti segera di-upload jika sudah fix atau pasti itu yang akan dikumpulkan. Begitu. Oke, kira-kira itu terkait materinya yang saya berikan. Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan? Untuk link presensinya sudah saya share di chat ya. Mohon teman-teman bisa mengkopinya dan juga membukanya. Linknya melalui Google Form untuk absensinya. Dan jangan lupa mohon untuk segera diisi. Karena link ini akan hanya saya buka selama 30 menit saja. Jadi kalau sekarang sekitar jam 4:30 jadi nanti jam 5:05 link ini akan tertutup. Jadi teman-teman yang lebih dari jam itu sudah tidak akan bisa presensi lagi. Jadi nanti mohon ketika kuliah ini sudah selesai, mohon untuk segera diisi biar terhitung absen atau mengikuti kegiatan Zoom kali ini. Itu nggih. Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan dulu sebelum di Kayaknya tidak ada nggih ya, karena sudah sore juga sudah 4:30. Mungkin juga malu-malu kalau mau bertanya, silakan nanti bagi yang masih bingung atau pengen ada yang mau ditanyakan bisa menanyakan langsung melalui saya via WA atau melalui psikologi juga boleh. Silakan mau enaknya yang pakai yang mana. Kemudian satu lagi jangan lupa nggih, mohon diingatkan mungkin bagi kalau ada ketuanya ya mau diingatkan ketuanya untuk segera mengumpulkan list kelompoknya kepada saya ya. Atau mungkin kalau ketuanya tidak ada ya mohon perwakilan saja salah satu monggo siapa bisa merekap dari satu kelas ini kelompok 1 itu namanya siapa, kelompok 2 namanya siapa agar segera saya dapat mendapatkan datanya. Karena ini untuk terkait dengan penilaian nanti ketika presentasi dan seterusnya seperti itu. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri saja pertemuan pada sore hari ini. Terima kasih atas atensi dari teman-teman. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap semangat, dan kita berdoa bersama agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera bertemu dengan tatap muka dan kita bisa bertemu di kampus kita tercinta, di fakultas kita tercinta. Insya Allah. Semoga apa yang saya sampaikan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.